Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu Ibu. Oke, hari ini di pertemuan kami. Itu Ibu, maaf Bu, izin telat Bu. Oh, iya silakan Ilham. Ada yang berapa? Oke, jadi di pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai teks prosedur ya. Tapi sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Yuk, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai ya. Sebelumnya nih, Ibu lagi maaf ya lagi kurang sehat. Kalian gimana kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya anak-anak. Nah sebelumnya nih ya, Ibu mau absen dulu ya. Takutnya ada yang absen. Nih Ibu itu ya. Yang pertama ada Novia Diarisna. Hadir Ibu. Baik, Anita, Hadir Bu. Intan, Hadir Bu. Marcella, Hadir Bu. Oke, Yulita, Hadir Bu. Naila ada. Hadir Bu. Yang terakhir ini Anisha Mutiara. Hadir Bu. Oke ya, semuanya hadir. Baik ya, langsung nih. Nah sebelum Ibu mulai, Ibu mau tahu pemahaman kalian ya mengenai teks prosedur. Ada yang tahu nggak nih apa itu teks prosedur anak-anak? Ibu mau menjawab. Oh iya boleh ya, silakan. Yuk. Teks prosedur itu teks yang berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Baik, benar banget ya. Nah sekarang Ibu akan memperjelas mengenai apa itu teks prosedur ya, untuk menambah pemahaman kalian. Nah, jadi di sini menurut ahli yaitu Knet dan Watkins, mereka mendefinisikan bahwa teks prosedur itu sebagai teks yang bertujuan untuk memberitahukan seseorang mengenai bagaimana suatu hal dilakukan dan menggunakan bahasa ajakan atau persuasi. Dapat disimpulkannya secara umum, jadi teks prosedur itu merupakan suatu teks yang berisi langkah-langkah mengenai aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu ya. Ya Bu. Nah, lanjut. Jadi memang kan dalam melakukan suatu kegiatan, pemahaman terhadap tahap-tahapan dalam mengerjakannya itu sangat penting ya. Karena pelaksanaan setiap tahap tersebut menggambarkan proses berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi apabila seseorang memahami cara melakukan suatu kegiatan, maka keberhasilan yang akan dituju itu semakin besar. Lalu kebalikannya ya, jika seseorang itu tidak mengetahui langkah-langkah apa yang ingin dia tuju, maka tingkat keberhasilan itu akan lebih sedikit seperti itu. Nah lanjut ya, kita ke tujuan dari teks prosedur. Jadi tujuan teks prosedur itu kan untuk memberikan petunjuk bagi pembacanya ya mengenai langkah-langkah secara urut atau secara runtut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Nah selain itu teks prosedur juga memudahkan pembacanya itu untuk mengetahui cara yang benar seperti apa dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, selanjutnya ya, Ibu akan menjelaskan mengenai struktur mengenai teks prosedur. Jadi di sini ada 4 struktur dari teks prosedur. Yang pertama itu ada tujuan, yaitu tujuan ini adalah awal dari pembuatan teks prosedur. Jadi penulis itu biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur tersebut. Hal ini juga bisa menginformasikan bagaimana hasil akhir yang akan dicapai oleh penulis seperti itu ya. Lanjut yang kedua itu ada material. Nah material ini merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan yang akan disampaikan dalam teks prosedur tersebut. Jadi bagian ini berisi informasi mengenai alat atau bahan biasanya ya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.
Nah, yang ketiga itu ada langkah-langkah nih. Bagian ini menjelaskan mengenai proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur itu sendiri. Langkah-langkah ini dibuat harus secara untut ya, berurutan seperti itu. Selain itu susunannya harus logis, sistematis, dan memang mudah dipahami oleh para pembacanya. Dan yang terakhir itu ada penegasan ulang atau kita sebut itu kesimpulan. Jadi bagian terakhir ini memang menjelaskan mengenai kesimpulan dari suatu prosedur yang memang telah dilakukan dan disampaikan dalam teks. Jadi bagian ini bersifat opsional ya, boleh ditulis atau tidak juga gitu. Next kita ke ciri-ciri teks prosedur. Jadi untuk ciri-ciri teks prosedur itu ada beberapa ya. Ibu akan sampaikan. Yang pertama ada menggunakan kalimat perintah nih. Lalu yang kedua terdapat panduan yang harus dilakukan. Menggunakan kata kerja akhir. Lalu menggunakan konjungsi. Terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam itu ada menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan juga cara. Dan yang terakhir itu adalah terdapat isi kegiatan yang dilakukan atau ditulis secara urut ya. Selanjutnya itu ibu akan menyampaikan mengenai cara membuat teks prosedur. Ini harus banget dipahami ya anak-anak, karena nanti akan ibu beri tugas nih. Jadi kalian harus memahami ini. Tugas apa itu, Bu? Nanti ibu jelaskan di sini. Baik, Bu. Nah, jadi di sini cara membuat teks prosedur itu yang pertama kalian harus menentukan judul ya. Untuk judul itu harus dibuat menarik sehingga para pembaca itu ingin membaca dan tahu nih apa yang sedang dibuat dalam teks prosedur itu. Jadi misalnya ya, itu cara membuat pot bunga dari 5 kertas, tutorial menyalakan oven, dan masih banyak lagi ya. Yang kedua itu ada tujuan. Nah, tujuan ini ditulis secara singkat mengenai isi dari teks prosedur yang ingin dibuat ya. Hal ini untuk menunjukkan pembaca apa yang akan dibuat atau dilakukan dalam tujuan ini. Kamu harus menyebutkannya secara nyata, secara gamblang hasil akhir yang akan didapat. Dan yang ketiga ada alat dan bahan ya, penting banget ini ya bagian ini. Jadi bersifat opsional juga, tapi biasanya memang ditulis ya dari kebanyakan teks prosedur. Jadi saat kalian menjelaskan prosedur mengenai cara membuat sesuatu, tentunya harus ada alat dan bahan. Tapi saat kalian ingin membuat teks prosedur mengenai cara melakukan sesuatu, memang tidak membutuhkan alat dan bahan. Jadi bagian ini tidak harus ditulis ya, tidak harus ada. Nah, ini yang terakhir nih, 2 langkah terakhir. Yang keempat ada langkah-langkah. Jadi langkah-langkah ini adalah bagian paling utama. Kalian harus bisa menjelaskan secara kronologis atau berurutan nih mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan step by stepnya ya. Biasanya langkah-langkah ini dijelaskan dalam bentuk poin atau penomoran. Dan yang terakhir pastinya ya penutup juga kesimpulan. Jadi bagian penutup ini bersifat opsional. Penutup biasanya ditulis untuk menyimpulkan tujuan akhir dari sebuah teks prosedur yang dibuat. Begitu ya. Nah, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan atau sudah paham ya? Ibu, Intan izin bertanya, Bu. Oh iya, boleh, silakan Intan. Apa perbedaan dari teks prosedur dan tips, Bu? Oh, jadi pertanyaan perbedaan antara tips dan juga teks prosedur. Iya, Ibu. Ya. Nah, jadi langsung aja ya Ibu jawab nih, karena di sini akan ada tugas buat kalian. Nah, jadi untuk perbedaan antara tips dan teks prosedur yaitu untuk tips sendiri itu berisikan saran yang sebaiknya harus dilakukan. Nah, sedangkan teks prosedur itu cara mengenai pembuatan atau langkah-langkah mengenai melakukan sesuatu seperti itu ya. Baik, kita apakah dapat dipahami? Baik, Ibu paham. Terima kasih, Ibu, atas jawabannya. Baik ya. Lanjut, Ibu akan buat tugas nih. Akan Ibu berikan tugas saat ini ya ke kalian. Jadi ini tugasnya bersifat individu, bukan kelompok ya. Iya, Jadi kalian itu harus membuat sebuah teks prosedur mengenai apapun. Kalian bebas sekreatif kalian ya, sekreatif mungkin. Nah, jangan lihat dari internet ya. Baik, Bu. Harus kalian buat sekreatif mungkin nih ya. Secara individu aja. Jadi Ibu beri waktu 10 menit
Cukup. Baik. Oke ya, Ibu beri 10 menit dikerjakan dari sekarang, teman-teman. Baik Ibu. Udah ya, waktunya sudah habis nih, sudah 10 menit. Ibu berikan waktu, langsung saja. Ayo yang mau maju. Naila Bu. 2 orang saja ya, 2 orang saja. Naila sama Nita aja Bu. Naila sama Nita Bu. Majunya satu-satu ya, karena ini tugas individu yuk. Ayo Bu. Oke Bu. Boleh, ayo Naila. Naila pintar banget Bu, pintar bingkul. Jelas Bu. Oke. Ayo Naila, boleh dibacakan hasil dari kekreatifan kamu ya mengenai pembuatan teks prosedur. Oke Bu. Bu, lihat Bu, Nopia Bu bercanda terus Bu. Nopia jangan bercanda ya. Kenalkan nama saya Naila, saya akan membacakan teks prosedur yang saya buat sendiri. Baik. Yang saya membuat teks prosedur mengenai cara mendaftar UTBK. UTBK merupakan ujian yang digunakan sebagai syarat seorang calon mahasiswa untuk mengikuti SBMPTN. Hasil dari UTBK akan digunakan untuk menyaring calon mahasiswa yang mendaftar ke sebuah PTN. Pendaftaran harus dilakukan melalui website LTMPT. Selaku penyelenggara ujian ini, jika sudah mendaftar, mahasiswa bisa mendapatkan bukti yang bisa dicetak melalui website tersebut. Langkah-langkahnya, yang pertama, pastikan sudah memiliki akun LTMPT. Kedua, login menggunakan akun LTMPT di laman portal LTMPT. Ketiga, pilih menu pendaftaran UTBK SBMPTN. Keempat, pilih pusat UTBK. Kelima, istilah kebutuhan khusus jika diperlukan. Keenam, jika mendaftar melalui skema KIP, maka lakukan tahap berikut. Yang pertama, pastikan sudah memiliki KIP kuliah. Kedua, isi nomor pendaftaran KIP kuliah. Lalu yang ketujuh, isi jenis jurusan SNTA. Kedelapan, pilih PTN dan program studi yang diminati. Kesembilan, buka portofolio bagi program studi yang mewajibkan untuk menggunakan portofolio. Kesepuluh, lakukan konfirmasi data dan melakukan simpan permanen. Kesebelas, kita lakukan tanda bukti peserta UTBK SBMPTN. Cukup sekian dari saya. Jadi ya. Keren-keren ya, bagus. Ini bagus ya. Jarang-jarang ada yang buat teks prosedur mengenai ini ya, pendaftaran UTBK. Siapa tahu mereka butuh tutor Bu dari saya. Udah ya, boleh duduk ya. Kembali lagi dulu. Terima kasih Naila. Yuk, langsung aja orang terakhir ya. Orang terakhir. Waktu siapa yang mau maju? Nita. Saya Ibu. Oke Nita, yuk bacakan ya. Perkenalkan, di sini saya akan mempresentasikan hasil teks prosedur, yaitu cara menghidupkan komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer ini harus dioperasikan. Bentar dulu, kok balik lagi sih? Ulang ya. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah ini. Yaitu yang pertama, buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. Kemudian yang kedua, pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubung dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Kemudian yang ketiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. Keempat, komputer akan booting, tunggu proses ini sampai selesai. Dan yang terakhir, kelima, setelah selesai proses booting, komputer ini siap digunakan. Mungkin itu saja Bu. Nah ini bagus juga Nita. Oke ya semuanya. Dan tugas individu sudah semua dikerjakan ya. Tapi hanya beberapa saja yang Ibu kasih kesempatan untuk maju. Untuk minggu depan Ibu akan memberikan tugas, kalian harus mempresentasikan dengan membawa bahan-bahan ataupun alat yang mengenai teks prosedur yang sudah kalian buat. Jadi sekian saja pertemuan untuk hari ini ya. Ibu tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau sikap